عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Al-Ukhuwah Bonbeler yang kami cintai dan kami muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran akidah kita, masih melanjutkan bab yakni berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pekan yang lalu saya sampaikan sampai poin yang ketiga. Insyaallah di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan yakni poin yang terakhir dari bab ini, yakni poin keempat, yakni hukum itu ada 3 jenis. Hukum itu ada 3 jenis. Yang pertama, al-hukmu al-munazzal, adalah hukum yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ia adalah syariat Allah Azza wa Jalla di dalam kitabnya serta sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah kebenaran yang nyata. Itu hukum yang pertama, yakni berupa perintah dan larangan yang bersumber dari syariat Allah, kemudian dijelaskan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali itu. Yang kedua, al-hukmu al-muawwal. Al-hukmu al-muawwal adalah hukum yang ditafsirkan. Nah, hukum ini hasil dari ijtihadnya para ulama atau imam mujtahidin yang beredar di antara benar dan salah, serta antara 1 pahala atau 2 pahala. Kalau salah 1 pahala, kalau benar dia dapat 2 pahala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa iza hakama fajtahada summa akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya benar, baginya 2 pahala. Jika ia berijtihad dan dia salah atau keliru, maka baginya 1 pahala. Hadis ini dikeluarkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, Ahmad dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang ketiga, al-hukmu al-mubaddal. Al-hukmu al-mubaddal. Apa itu? Hukum yang dirubah. Yakni ia adalah berhukum dengan selain yang diturunkan Allah Azza wa Jalla. Pelakunya ini dapat berputar, dia bisa kafir, bisa zalim, atau dia fasik. Nah, ini para ulama sudah menjelaskan di kitab-kitab mereka. Jadi kalau kita rinci yakni orang-orang yang menghukumi dengan selain hukum Allah itu ada beberapa. Pertama, perhatikan ini. Kalau dia meninggalkan hukum Allah itu Subhanahu wa ta'ala dan menganggap halal perbuatannya itu, perhatikan, dia tinggalkan hukum Allah, ini ada hukum Allah, lalu dia tidak kerjakan dan dia menganggap itu halal. Atau dia melihat atau memandang bahwa dia dibebaskan, boleh milih masalah itu. Atau dia berpendapat hukum Allah itu tidak layak, tidak patut untuk mengurusi
problem masyarakat, atau dia beranggapan bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik bagi mereka, maka dia bisa kafir, keluar dari agama dengan syarat terpenuhi syarat-syarat dia dijatuhi kafir itu dan hilang penghalang-penghalangnya. Ya, nah, ini sesuai dengan fatwa para ulama. Jadi siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia bisa kafir. Kalau dia menganggap bahwa hukum Allah itu nggak penting, buat apa sholat itu? Nggak ada perintah sholat itu, kafir dia. Beda dengan orang yang dia sholat itu karena malas, tapi dia menganggap perintah sholat itu ado. Ini yang banyaknya, ya kan? Kalau dia tidak ada sholat itu, apa sholat itu, tidak ada perintah sholat itu, kafir dia. Tapi kalau dia nggak sholat, ngaku udah sholat male. Sholat tuh kerja gaya-gaya itu aja lah. Ambo masih mulu. Jadi ya sholat dia fasik itu, fasik dia. Ya, wanita nggak pakai nutup aurat, nggak jilbaban misalnya di depan orang bukan mahramnya. Apa itu? Masa perempuan suruh nutup ini? Enaklah telanjang, ya kan gitu misalnya. Nah dia bisa kafir itu. Tapi kalau dia, aduh, saya kan masih cantik, masih bisa memperlihatkan apa? Leher saya, yang di bawah leher masih bisa saya lihat, pinggul saya. Nah dia fasik itu perempuan itu. Dia nggak tahu bahwa itu nggak boleh diperlihatkan kecuali kepada suaminya. Nah, dia fasik itu. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, ini sudah kita jelaskan lagi. Kalau dia meninggalkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala itu karena ngikut hawa nafsu. Tadi itu sudah jelaskan. Dia tidak sholat karena malas, capek, ngantuk, atau karena sebab lain. Sementara dia mengakui hukum Allah itu. Dan dia yakin dia ini salah gitu, karena dia mungkin karena ikut kawan tidak sholat dan sebagainya itu dari maksiat itu, maka dia sudah zalim. Kalaupun dia membangkang kufur, itu hanya kufur asghar kata para ulama. Ya ini kufurnya kufur kecil, kufrun duna kufrin. Nah itu bahasa ininya itu. Kufrun duna kufrin, kekafiran yang di bawah tingkat kafir. Kafir yang tinggi itu kan menolak Allah, nggak mengimani Allah. Jadi kafir itu bertingkat-tingkat, sama seperti amal itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya bisa mengeluarkan orang dari Islam, sebagian tidak. Syirik juga begitu, makanya ada syirik besar. Meyakini bahwa selain Allah mengatur alam ini, kufur akbar bisa dia. Ria itu juga kufur, tapi bukan kufur akbar. Kufur apa ibunda? Kufur kecil, ria. Yakni dia melakukan sesuatu tujuannya ingin dilihat oleh orang lain. Jadi dia tujuannya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena dilihat Allah. Penilaian Allah, dia penilaian manusia, maka dia ria. Dia sudah yakni syirik kecil. Makanya kata Ibnu Abbas, orang ulama dari sahabat, dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dari Tawus, Imam Tawus, dari bapaknya Tawus, ya, Ibnu Tawus, dapat dari bapaknya yakni Tawus rahimahullah, dia berkata, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang tafsir ayat tadi. Maka apakah orang yang melakukan demikian berarti dia kafir, keluar dari Islam? Kata Ibnu Abbas, "Iza fa'ala dzalika fa huwa bihi kufrun
wa laisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Apabila dia melakukan demikian, dia kufur, tapi tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah dan hari akhir. Nah, beda itu. Sifatnya tuh kufur, tapi dia tidak mengeluarkan dari imannya itu. Orang yang nggak bersyukur pada Allah kufur dia. Bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, lihat tuh, kafir. Inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, aku tambah nikmat. Siapa yang kufur, azabku sangat pedih. Nah, kufur di ayat itu, Ibrahim ayat 7 itu bukan kufur yang seperti orang nyembah batu bukan, tapi dia nggak bersyukur. Makanya dikatakan itu kufur nikmat, kufur kecil. Dia nggak menyukuri dari Allah. Tapi kata para ulama, jangan dek karena itu kecil digawe ke terus. Apa itu ya? La sohoir ma'al istimror wala kabair ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau digawe ke terus. Nggak ada kalau sebutir pasir itu. Tapi kalau terus ditumpuk jadi apa? Jadi penyalur pasir juga gitu. Apa namanya itu yang jual-jual pasir? Depot. Dikumpul tiap hari pasir tuh, segenggam. Lama-lama jadi depot dah, depot pasir. Iya, mungkin jadi gunung pasir tiap hari. Wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar, itu ininya ulama, bagus sekali itu. La sohoir ma'al istimrol wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus menerus. Dan tidak ada dosa besar kalau kita istighfar. Kayak gunung tadi itu, tiap hari dikeruk, lama-lama habis dah. Hutan itu di hutan lebek, tiap hari dipotong kayunya, habis dah. Habis. Ibunda juga sayang cinta sama suami, tiap hari dimarahi, lama-lama hilang dah cinta. Kira-kira tiap hari. Kalau sesekali tambah cinta. Sesekali. Ya kan? Ayahanda juga gitu. Tiap hari diberang oleh bini. Tiap harinya dimarahi. Balik cepat, salah, diberang kayak bini. Balik lambat, tambah lagi. Mana yang benar? Tapi kalau sesekali, itu. Iya kan? Makanya indah rumah tangga tuh, saya sering dengan istri saya. Biasa aja kita berantem. Kata Nabi paling lama berapa? 3 hari. Suami istri biasa aja. Mungkin tadi kesiangan jadi masakan suaminya nggak termasak. Biasa aja 3 hari aja dieman. Sudah tuh seperti pengantin baru. Menangislah dia yang masih bujang gadisnya. Apa yang dikecek Ustaz Amri? Begitu rumah tangga. Sama kayak tadi tuh. Jangan melakukan doa, kan dosa kecil juga Ustaz. Ya lama-lama. Bukankah dosa besar itu berasal dari dosa kecil? Bukankah zina, yakni timba masuk ke dalam sumur itu berawal dari melihat? Iya kan? Aku lihat, aku dekat, aku dapat, aku sikat. Gitu. Apa tadi itu? Aku lihat, aku dekat, aku dapat, aku sikat. Berawal dari lihat dulu, makanya tundukkan pandangan itu. Betapa zina itu terjadi karena itu. Makanya la taqrabuz zina, jalan ke zina itu nggak boleh, mendekati aja nggak boleh. Apalagi timba masuk ke dalam sumur, waduh, haram. Itu hanya boleh laki suami istri.
Nah, jalan ke situ ditutup, nggak boleh berdua-duaan, laki perempuan bukan mahram. Kalau orang sekarang bilang apa? Pacaran. Aduh, pacaran syar'i. Aduh puluh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa itu pacaran syar'i? Iko Ustaz, kami jalan kayak mete habis tarawih. La ilaha illallah. Aduh puluh. Mana bujangannya? Mete aku. Metean habis tarawih. Allahu Akbar. Tahu, ayah anda kok tahu? Ibunda kata ayah anda asmara subuh. La ilaha. Pantai Panjang dan Tapak Madri jadi saksi ya. Istighfar ayah anda. Gawe kita bujangan dulu ya anda. Lagi bodoh, kini dah lagi. Semoga Allah mengampuni kita semua ya. Memang kalau soal asmara ini asik nian, tidak tua tidak muda. Memang orang jatuh cinta tuh, saya kalau tema jatuh cinta tuh enak nian bahasnya. Iya, kalau jatuh cinta tuh ya Allah. Para pujangga gak bisa dia memberikan apa definisi cinta itu, gak bisa. Cinta itu gak bisa didefinisikan Ustaz. Dia hanya bisa diwujudkan saja. Iya kan? Makan tak enak, tidur tak nyenyak, beol tetap itu. Tidak bisa ditahan itu. Bahaya kalau ditahan. Itu kalau cinta itu. Makanya kata para ahli apa itu? Psikolog apa? Salah satu orang yang nggak bisa dinasihati itu orang yang sedang jatuh cinta. Kita harus tahu nih. Anak kita kalau dia lagi jatuh cinta, belum bisa dinasihati. Kece emak, ngapu mau dengan dia itu? Hitam, pengangguran, betis gedang, pokoknya tidak ada lah kebaikan. No. Nah, pusat ngecek betis gedang. Kalau istilah kawan saya di Bengkulu ini baru-baru di Bengkulu tuh. Ngecek, gawinya susah nian betis gedang. Maksudnya tukang mecah batu gitu. Berek gawe. Kau ngaku mau? Awak cantik mau. Anak ibu lagi jatuh cinta, tak bisa dinasihati. Jangan dimarahi, lari dia lah. Dibawa lari. Yang kedua, ini partai, apa nama itu? Pokoknya orang yang ini dengan partai, dia suka dengan partai tertentu, tidak bisa itu dinasihati. Woi calon kau tuh begini, calon kau, tidak bisa itu. Yang ketiga fans sepak bola, si Amri fans Arsenal, wah, The Gunners, nak menang nak kalah jangan itu, dilawannya oleh si Amri itu. Apalagi lagi menang, Arsenal lagi menang, gini tak? Kayak anda. Siapa fans suka sepak bola? Tidak ada ya? Mana yang suka? Oh Zulham. Ayah anda kok hobinya main gasing, enggak? Itu main bola. Ibunda hobi loncat tali karet tuh. Sampai kemana gitu tadi cerita sampai situ itu. Main yeyi. Ingin balik anak lagi ya Bu ya. Kita katakan kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, nikmat sekali kalian. Gak ada di pikiran kalian itu cuma main. Kau nanti rasakan setelah jadi seperti ayah sudah. Baru tahu berai habis, pulsa habis. Kita lanjutkan tadi. Jadi jangan, kalau dosa itu terus-menerus dilakukan bisa dosa besar dia. Ya. Jadi kalau dia meninggalkan Allah karena hawa nafsu, dia tahu itu salah, maka dia telah berdosa, tapi itu dosa kecil. Jadi kata Imam Ibnu Abil Is, harus dipahami yaitu bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, terkadang bisa berupa kemaksiatan besar maupun kecil. Begitu ya. Kemudian selanjutnya, nah
Kita semua ini bercita-cita ingin menegakkan ya ini hukum Allah. Iya nah? Ibunda sepakat tak kita tegakkan hukum Allah itu dalam sebuah aspek? Setuju? Setuju ayahanda? Setuju kita. Hukum Islam itu tegak di semua aspek, segala lini dalam sendi kehidupan ini. Dalam sosial, dalam politik, dalam agama ya jelas. Dalam ekonomi, semuanya hukum Islam. Hah? Tapi kita harus bersabar. Ya. Bersabar dalam menegakkan Islam itu. Mulai dari yang kita diri dulu. Makanya ada seorang dai yang bagus sekali, dia bilang, kalau kita ingin menegakkan syariat Allah, maka tegakkan dulu syariat Allah itu dalam hati kita. Diri kita ini masing-masing itu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasib yang ada pada diri mereka masing-masing itu. Karena seekor serigala bisa terpilih jadi pemimpin, pasti dia dipilih oleh seekor serigala. Gak mungkin seekor kelinci bisa jadi pemimpin rombongan serigala, gak mungkin. Karena pemimpin itu lahir dari apa? Masyarakatnya, dari kaumnya, dari jamaahnya. Nah begitu. Jadi kalau kita ingin menegakkan syariat Islam, kita mulai dari diri kita masing-masing. Kita menegakkan syariat Allah dalam diri kita. Apa syariat Allah? Syariat Allah misalnya Allah perintahkan ini yang wajib, ini sunnah. Allah melarang yang ini haram, ini makruh. Ada lagi yang subhat. Nah, sebaiknya dijauhi. Itu tegakkan itu. Jangan kita anggap ini mah kecil. Nanti ajalah. Enggak. Kenapa kau tidak mengamalkan perintah? Nantilah kalau sudah tegak syariat Islam. Enggak bisa. Masing-masing dulu. Kenapa zaman Nabi itu bisa tegak syariat Islam? Karena Nabi memulai dari diri-diri sahabat itu. Sahabat itu berubah masing-masing. Lalu bahkan hijrah lagi Nabi dari Mekah ke Madinah. Terciptalah komunitas Islam di Madinah itu. Disatukan orang-orang yang musuhan itu, kaum Aus dan Khazraj. Mulai terbentuk itu. Mulai turun persatu ayat. Tidak boleh ini, perintah ini. Diharamkan khamr, diharamkan zina, diharamkan ini. Langsung itu, pelan-pelan. Tidak langsung, enggak. Oleh karenanya, menegakkan syariat Islam itu jamaah, yang pertama dakwah. Harus tersebar ilmu. Dakwah, kita ini masing-masing kena dakwah ini. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Karena sebagian orang berbuat salah dosa itu karena tidak tahu. Amri saja ya anda. Waktu umur saya 19 atau 18 baru nyantri dulu. Saya suka kadang nakwahi orang. Suatu ketika saya masih tinggal di Palembang, ingin pulang ke Jambi. Saya mau pulang, nunggu bis saya tuh, bis akap antar kota antar provinsi. Namanya, ingat benar saya sampai sekarang. IMI, Indonesia Mulia Indah. Atau Bengkulu ada dulu, Bengkulu Palembang. Saya tunggu, duduk kan kira-kira sejam 2 jam lah nunggu itu. Berangkat jam 10, saya sudah jam 8. Lalu di sebelah saya ada bapak-bapak pakai baju perlente lah. Perlente, ya Anda tahu perlente kan? Rambut klimis, sepatu mengkile, jeans, pakai baju kemeja, ya Don Juan lah kan, Charles Bronson lah. Ayah Anda tahu Charles Bronson ya? Tahu ayah Anda? Ayah Anda tahu Charles Bronson? Wah, masya Allah. Bintang film India tahu ayah Anda? Siapa?
Amitabh Bachchan, wah itu. Kami tahu Sahrukan. Nah, itulah Amitabh Bachchan generasi ayahanda itu. Itu. Sampai mana tadi itu? Oke, baju perlente tadi, baju kemeja, macam. Kancingnya dibuka 3 lagi, bukan 2, dibuka 3. Terlihatlah oleh Amri tergantung di lehernya itu kunyit. Kalung emas. Kunyit kalau saya bilang. Kalung emas. Mungkin ada berapa gram lah tuh, tebal. Ada tak 3 gram ayahanda kalung emas? Ada yang 3 gram tak ibu? Tebal. Terlihat kuning sekali. Kayak kuningnya kayak kunyit tadi. Lalu saya mikir, macam mana lah caranya saya nak dakwai bapak itu. Saya ingat sampai sekarang itu salah satu episode hidup saya. Menurut saya itu yang terbaik, salah satu ya. Akhirnya Amri ajak ngobrol ibunda bapak itu. Ayo ngobrol. Ngalur ngidul ngobrol. Kamu gimana? Akhirnya entah mana ceritanya masuk saya itu ke itu. Sampai saya bilang, waktu itu saya panggil bapak, Pak, bapak tahu nggak? Semoga Allah merahmati bapak itu. Laki-laki itu Pak, setahu kami Pak, tidak boleh pakai perhiasan emas. Lalu saya bacalah itu. Sesungguhnya dihalalkan untuk umatku yang perempuan, kata Nabi, yakni 2 barang itu, sutra, kain sutra dan emas, perhiasan emas. Dan diharamkan untuk umatku laki-laki memakai keduanya, sutra dan emas. Bapak itu kaget bapak. Iya nih anak. Iya. Aduh hadisnya Pak. Iya. Tak boleh Pak. Oh katanya. Akhirnya dia ini ngobrol. Bayangkan tuh dia, bapak tidak tahu Pak. Tidak tahu katanya. Coba bayangkan tuh. Jadi jangan kita kira orang tuh lah tahu galau. Jadi ada orang tuh dia melakukan kesalahan itu karena dia tidak tahu, dan kita yang tahu tidak ngasih tahu, tidak tegak nak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ilmu itu tidak tersebar. Bukankah kita sekarang ini kenapa banyak ibunda lebih tahu ilmu? Karena metode dakwah sekarang tuh banyak. Ayahanda ibunda bisa sambil masak bisa dengar ceramahnya Ustadz Khalid Basalama misalnya, dan lain-lain itu. Dapat ilmu itu bukan di sini aja, di rumah juga. Kalau dulu kan cuman bisa dengar Kiai Zainuddin MZ diputar di mana? Di masjid, di kaset. Kini kok bisa kapan aja dengan segala macam model ustaz yang mutar-mutar sorban ceramahnya. Aduh. Yang marah-marah, aduh model, aduh yang tak kedengaran suaranya, aduh. Macam-macam. Jadi tersebar. Makanya kita sekarang itu saya ingat tahun 1996. Saya ingat sekali. Akhirnya cerita-cerita. Sampai dia nanya banyak. Sampai dia bilang, apakah mutlak Amri katanya Amri, tidak boleh nih yang pakai sutra, pakai emas tuh. Saya bilang tidak. Hukum Islam itu fleksibel, tidak kaku. Pernah di zaman Nabi itu ada sahabat yang dia penyakit kulit ayahanda, penyakit koreng, tahu? Kalau di Jambi namanya losong, di Jambi di Bengkulu apa namanya? Losong tuh penyakit kulit yang rontok itu, nah ibunda tahu? Di Bengkulu apa namanya? Losong. Jadi kulitnya tuh kalau kena kain, pedas, lengket. Ayo. Itu sahabat itu dia pakai kain sutra, dibolehkan oleh Nabi karena darurat. Mas, ada sahabat hidungnya tuh somplak kalau bahasa Betawi, perang, hilang hidung di kena pedang musuh, buruk kan, ngeri. Dikasihlah oleh dia pakai emas, dikasih hidung palsu, hidung emas, dibolehkan oleh Nabi. Kenapa? Awalnya dia pakai besi, bahan besi itu, tapi berkaret dan ini akan dibolehkan. Jadi makanya perlu tadi itu ilmu tadi itu tersebar. Oleh karenanya tugas kita sekarang dakwah. Ibunda sampaikan kepada wanita-wanita ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kalau pedagang tidak boleh timbangan jangan
dikurangi. Ya dakwah kita harus wajib. Anda yang berdagang jangan jujur. Ilmu itu kan salah satu yang wajib dipelajari sesuai dengan profesi. Kalau dia pedagang, wajib berdagang. Ilmu dagang, belajar. Kalau dia ustadz, harus dia belajar. Tadi mana jadi dai yang baik dan seterusnya. Sudah jadi orang tua, wajib belajar jadi orang tua yang benar itu sama. Ilmu itu fardu kifayah, tapi kalau sesuatu yang kita pelajari profesi itu wajib kita belajar itu. Nah, jadi dakwah yang benar. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga harus yakin dan sabar. Ya, kalau mau menegakkan hukum Allah ya sabar. Tidak bisa langsung simsalabim abda kedabra. Pakai jilbab aja. Wanita dulu zaman ayahanda mungkin colong Amri belum tahu ayahanda. Zaman ayahanda dulu tahun 60-70 sudah banyak tak perempuan pakai jilbab besar-besar? Belum ada. PGA itu pun baru yang pakai apa? Selendang. Kebanyakan pakai selendang panjang tu tak? Wajar karena dulu belum sampai macam mana jilbab yang sempurna tu. Itu jalan menuju situ. Betul tak? Apalagi ke masjid. Dulu masjid tu dikit orang. Betul tak? Iya, ke masjid itu dikit. Saya ingat waktu kecil dulu tahun 80-an, 90-an itu. Masjid kami itu dikit orang, cuma 3 orang. Saya sama aduga itu tukang cukur. 3 kami cuman. Waktu itu belum padek caiko masjid. Kini kan rame jamaah caiko, ada pengajian. Dulu mana ada? Paling dulu pengajian Isra Mi'raj, Maulid ya kan? Kini masjid ini alhamdulillah pengurusnya. Pengajian tiap pekan. Bahkan dikasih apa? Sarapan ya kan? Mana sarapan kita? Oh, kelak habis lebaran. Ya Anda ya. Habis lebaran insyaallah. Pada kali ini dulu sudah 25 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala Rabbana taqabbal minna siyamana du'ana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah doa kami, terimalah salat kami, ruku kami, sujud kami, terimalah zakat kami, sedekah kami, baca Quran kami, iktikaf kami yang kami lakukan di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Terimalah ya Allah dan balaslah dengan pahala dan surga ya Allah. Dan juga berikanlah kesehatan dan afiat dan umur yang panjang. Semoga kami ya Allah bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada penyampaian selama di bulan Ramadan ini yang tidak sesuai dengan hati-hati ayahanda ibunda. Dan nanti insyaallah selamat bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Anda ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.